Sore udah. Nggih, kula wae sing ora komorbid gampang kena sakit nggih. Tapi nggih mungkin dosane kakean nggih. Niki anu teman-teman UGD juga banyak yang sakit. Jadi yang tolong Bapak Ibu dicoba nggih. Nek ampun nganti kegremisen nek. Kegremisen wong nawe riyang mlebu meneh sing Nggih Bapak Ibu, hari ini temanya adalah olahraga yang dianjurkan untuk penderita DM dan hipertensi. Sebenarnya jangan pun olahraga. Napa gur nek teng mriki olahraga niku? Nggih. Lah aku ya bersenam tok kok. Oh, liyane mboten. Sebenarnya olahraga niku ora gur senam, ora gur lari, tapi ada yang lainnya. Dan olahraga tersebut ada yang dianjurkan untuk panjenengan. Selama tidak memperberat sakit jenengan, olahraganya dianjurkan. Jadi misalnya nopo nek sakite gula niku olahragane kudu ngangge sepatu, boten oleh lari-lari ning aspalan, awan-awan boten nganggo sandal. Hasilnya nopo Bapak Ibu? Sesuk sikile mlebu gede. Rasida olahraga malah gawe lara nggih. Kalau yang hipertensi juga ya. Meskipun jenengan umure nyuwun 1000 ijik orang enek 50 tahun, tapi jenengan hipertensi. Sesuk melune senam aerobik sing dienggo anak-anak muda. Parang boten Bapak Ibu. Boten parang karena nanti menjadi faktor resiko ketika jantungnya bekerja lebih berat, arti tensinya munggah, pembuluh darahnya enggak kuat, nah nanti bisa mengakibatkan sesuatu yang fatal. Ngoten nggih. Jadi olahraga memang dianjurkan. Mulai saat ini trennya nembe napa Bu? Jalan-jalan. Sa Indonesia ngubungi lapangan kabeh. Nek lagi usum, nek wis usume ilang, olahragane ya ilang. Tapi mboten napa-napa nggih, usum yang bagus itu boleh diikuti. Jadi trennya nembe jalan-jalan ya melu jalan-jalan. Tapi tidak melulu harus di lapangan Bapak Ibu. Kalau jenengan dari rumah ke nyuwun sewu masjid jaraknya ada 100 meter. Jadi nek subuhan nika nek biasane gonceng bapak yang masjid ya tinggal. Pak Wardi nek yang masjid biasane ngepit ya laku. Masjidnya cedak. Burung sidak. Ya nek masjidnya cedak lakune mubeng ngono kula-kula mek nggo ketan ngoten. Nek oh jeneng mangkat kok telat rasi salat. Nggih lanjut nggih Bapak Ibu nggih. Nggih. Arepku areng mlaku. Ke kudu buwe, Mbak. ampun nggih. Nggih. Bagi penderita hipertensi, olahraga yang dianjurkan adalah jalan cepat dan jogging. Nyuwun sewu Bapak Ibu, olahraga niku jalan bagus, tapi bukan yang olahraga nyekele HP sampinge bestine. Jadi ngeten tak ngobrol ngene. Jenenge yang jangan. Ngoten niku nanti enggak berefek sama tubuh kita nggih. Paling mboten jalan yo agak cepat, nek cepat mboten kuat. Tapi selama terus-menerus Bu, jadi misalkan 30 menit ya 30 menit kuwi ra mandeg. Misalkan karo ngobrol pun ya mlakune kudu mlaku terus ngeten ora kok ngeten mau piye ngopo. Sesuk mlaku meneh ngoten mboten nggih. Jadi jalannya terus-menerus. Misalkan kuatnya 30 menit ya 30 menit keliling lapangan, terus di jalan atau di mana tapi terus-menerus. Itu frekuensinya terus-menerus, mboten mondok-mandek, tidak disambi makan ngobrol ngoten mboten. Nggih, jadi jalannya niki perlu jalan lebih cepat dari biasanya. Nek misale nek nyang kebun mlakune gur 1 loro niki ya berarti 1 loro 3 ngoten nggih. Jadi biar ada rangsangan ke jantungnya. Nggih, jadi kalau olahraga itu tidak meningkatkan detak jantungnya berarti olahraganya belum efektif. Ngoten nggih, Bapak Ibu nggih. Nah, biasanya nek olahraga nek ambekane ijik
biasa mawon niku berarti juga belum berefek. Kados jenengan nek senam. Nggih. Senam niku kalau jenengan pengen aku mau senam niki tenanan ora berpengaruh ora, sebelum senam sebaiknya apa Bu? Hitung nadi dulu. Jadi nadinya dihitung lewat tangannya masing-masing, atau kalau enggak minta tolong Mas Yanu nadiku piro. Kalau enggak bisa lewat tensi, itu kan ada nadinya. Nah, nadi sebelum olahraga itu biasanya normal. Nah, nanti setelah olahraga yang baik detak jantung dan nadinya akan meningkat. Yang biasanya 80 bisa jadi 100 atau 120. Jadi ada peningkatan detak jantung dan pernafasan. Terus ambekane yo ora kok baru olahraga ambekane cek biasa wae ngoten mboten biasane napa Bu? Luwih ngos. Nah, niku berarti olahragane sudah berefek enten ngos-ngosane enten menggih-menggih ngoten nggih. Nek gur ambekane biasa wae iki mau ngobrol karo aku. Selain jalan cepat, Anda juga bisa melakukan jogging atau lari santai. Jadi lari ini aku buatan butuh melayu sing banter banget ngoten buatan. Jadi kayak rondo sithik, melayunya cilik-cilik kayak gini. Nanti ya sekuatnya. Kalau nggak kuat dilanjut lagi dengan jalan cepat. Yang penting jalannya ampun kados tadi, nggih. Jalannya alon-alon, terus disambi ngobrol, disambi dolanan HP, ngoten nggih. Terus bersepeda ini bagi yang mampu nggih. Kalau misalkan pun sepuh nek numpak pit berisiko ya jalan saja. Bersepeda akan dihitung jika dilakukan setidaknya selama 10 menit dan aktif mengayuh. Mboten sing dalane jojrokan, numpak tok ngeten wis nggondur dhewe nggih. Aku mau pipitan ning kulon kono, padahal kulon niku rada medhun, lalu ora sida genjot. Niku belum dihitung olahraga nggih. Jadi olahraganya kalau bersepeda itu minimal selama 10 menit gek sampun genjot. Nggih nek dereng ya urung. Nggih, bisa rutin bersepeda demi mendapatkan tekanan darah yang normal. Kenapa? Nanti kalau jantungnya bekerjanya bagus, tekanan darahnya juga akan ikut turun. Nggih. Terus nek wis turun minum obat mboten Bapak Ibu? Minum. Nggih tetep minum obat. Nek mboten minum obat bahaya toh. Bahan ceritanya. Nggih. Sampai tengah ini sampai beda Ibu. Jadi kalau terus ya gerak lari absen. Saya mati pasti numpak sepeda ontel sinten Bu? Ya ngatem iki sik. Nggih ngatos-atos nek naik sepeda ontel ngatos-atos Ibu. Rujine napa niku gire aku ngerti roke kok malah golek gawean sirah olahraga malah golek molo nggih. Ngatos-atos. Nggih selanjutnya udah. Selanjutnya renang Bapak Ibu. Ada yang bisa renang Bapak Ibu? Berenang itu Bu, kalaupun sepuh mboten kudu iso berenang. Niki renang juga salah satu olahraga yang membantu mengatur tekanan darah. Jadi kalau orang darah tinggi ini bagus karena melatih otot dan memperkuat otot jantung jika dilakukan secara rutin. Karena nopo? Ketika orang berenang semua anggota tubuh kan bergerak, Bu nggih. Nah, kalaupun sepuh nyuwun sewu mengurangi pegel-pegel ten punggung. Niku mboten kudu iso renang nek menghilangi pegel-pegel niku bisa jadi jenengan berjalan di dalam air itu juga bisa mengurangi pegel. Nggih. Tapi bagi yang nyuwun sewu nggih, kalaupun sepuh tidak tahan dengan air dingin jangan dipaksa. Mengke justru napa Bu? Nek nganti kaget, pembuluh darahnya semakin meningkat, malah medeni. Kenapa orang banyak yang mandi terus mboten enten? Nah, itu apa?
Bapak Ibu kalau mandi yang dibasuh apa nerin? Leres nih. Jangan kepalanya dulu, nggak boleh. Misalnya jenengan mau keramas, itu jangan langsung buka baju, kepalanya dulu, buatan parang ya. Berarti mandi wajib itu ada hubungannya dengan kesehatan. Kenapa? Karena ketika mandi wajib kita diwajibkan untuk berwudu terlebih dahulu. Itu untuk ngetes kita tahan nggak dengan air yang akan kita buat mandi. Jadi seperti jenengan yang apalagi yang punya hipertensi itu berisiko kalau mandi langsung gebyur, delalah banyune wadem, pembuluh darahnya langsung melonjak kaget, pecahnya di kepala. Itulah kenapa banyak orang yang ketika mandi bablas meninggal. Jadi Bapak Ibu kalau mandi dari kaki dulu. Nah kaki ini kan akan nanti dengan pelan akan mengabarkan lautannya Bu. Jadi orang langsung zet adem. Oh ini pelan-pelan sudah. Nanti kalau misalkan nyiram di kaki, jenengan kerasa merinding, dilanjut apa dihentikan Bu? Dihentikan terlebih dahulu. Jangan memaksakan. Apalagi terutama orang dengan hipertensi gitu. Orang hipertensi itu jangan apa-apa niku terus mendadak. Contohnya apa? Jenengan krungu kabar mendadak gemeter mboten. Sama seperti itu. Jadi jantungnya sudah nggak mau menerima sesuatu yang mendadak dan cepat. Jadi kalau mandi itu dari bawah dulu, kakinya dulu. Kalau sudah merasa biasa dengan airnya baru dinaikkan. Kalau perlu kepala itu paling akhir Bu. Badan dulu baru kepala. Napa kesehatan sing mandine pakai air dingin? Lah yang air hangat yang loro. Nek bangga niku nek mandine ngene mboten toyangan biasane kan mboten. Tapi hati-hati orang dengan gula tinggi kalau mandi air hangat jangan terlalu panas. Karena kulitnya sangat sensitif. Jadi monggo guru bisa berenang. Saat ini renangnya ya cedak ngendi-endi enten buat olahraga atau memperkuat otot jantungnya. Jadi ketika otot jantungnya kuat, memompa darahnya lebih bagus, maka tekanan darahnya juga akan terkontrol. Kemudian latihan otot. Latihan otot isometris atau otot ditemukan sebagai olahraga terbaik bagi penderita darah tinggi. Contohnya wall squat atau plank. Jadi apa Bu? Olahraganya itu ya cuma tidak berat. Kalau wall squat atau plank ini latihannya otot. Jadi otot-ototnya yang dilatih Bu. Jadi tidak jantungnya tidak terlalu terpacu. Hanya otot-ototnya yang dilatih, termasuk nanti juga memperkuat otot jantung seperti waktu berenang. Lanjut. Sekarang untuk ada yang ditanyakan untuk yang hipertensi. Bu. Kalau jalan-jalan itu dikir terus, kan ikut. Tidak apa-apa, yang penting langkah kakinya yang dijaga. Nek niki maksud saya tidak boleh sambil ngobrol itu maksudnya ngobrol terus sikile ya bodho makame enten lho Bu. Jangan nek mlaku dino biasa. Maksudnya misalnya ajeng nang warung ngoten mlakune lak ngeten iki. Nah, olahraga yang dianjurkan tadi apa? Lebih cepat dari jalan biasa. Kalaupun jenengan jalan biasanya lebih cepat nih karo subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah. Ya ndak apa-apa Bu nggih. Jadi malah kaya sapi ya Bu ya. Nggih. Kan dalam minggu ini tensi saya itu 119, 120, 120 itu saya sudah pernah bilang belum Bapak Ibu, bagi penderita hipertensi dan gula, meskipun kondisinya normal harus minum obat apa mboten Bu? Minum. Karena apa? Fungsinya obat tidak melulu untuk
menurunkan, tapi juga untuk menjaga kestabilan. Betul Pak Wasti pinter nggih. Jadi tetap minum obat dulu karena mungkin jenengan boten minum obat tahu-tahu orang obat sesuk wayang kontrol 190 jenengan tambah kaget tambah pikir tensinya rada mudun-mudun lagi. Tapi kalau jenengan nunjuk obat rutin terus sesuk kontrol kok 120 neh 120 meneh ngoten kan kalau hatinya tenang, pikirannya tenang, tahu tensinya nggak naik justru akan tetap stabil. Ya enggak masalah Bu, selama jenengan tensinya di atas 140/90 jenengan penderita hipertensi. Ngoten nggih. Pripun Pak? Nggih kan sepindah menika ingkang berenang niku rutin niku dalam arti berapa hari dan yang tadi kalau minum obat itu lupa 1 hari nggak apa-apa ya Bu ya. Nggih kok lah berenang juga jangan tiap hari nggih Bapak Ibu. Kalau bukannya sehat tapi bedok. Nggih. Jadi yang baik itu seminggu 3 kali. Tapi kalaupun kondisinya tidak memungkinkan seminggu sekali nggak masalah nggih Pak nggih. Syukur iso ping 2 nek rasa yo pisan. Kepepet rasa sesasi ping 3. Sesasi ping 3 rasa yo sesasa. Yang penting tetap berolahraga. Kalaupun tidak bisa berenang, ada pengganti yang lain. Kalau minum obat lupa sehari, boten sah diketuni Pak. Sesuk dibaleni ngombe obat. Mergone napa kalau cuma sehari karena lupa itu beda dengan sengaja tidak minum obat. Beda boten Bu. Beda. Pokoknya tensi 110 aku rasa ngombe obat. Apa cukup sehari nek ngoten niku mboten lho sesuk alah penak rasa ngombe sesuk penak rasa ngombe sesuk reti-reti ning kamar mandi mumet akhire tiba jebulane tensine dhuwur nggih jadi mboten napa-napa Pak nek mung sehari mawon besok bisa diminum lagi ngoten nggih jadi minum obatnya bisa mboten sah didobling nggih Pak. Mboten sah. 2 Bu, satu minum 2 disuruh dari sini. Nggih, nek niku kan sudah sesuai anjuran. Maksud kula ngeten. Misale dino iki mau nanti ra ngombe obat. Sesuk ngombe lah. Obatnya sing ingin tak ombene ngoten mboten. Nggih. Kecuali penyakit-penyakit tertentu yang tidak boleh gang minum obat itu benar-benar enggak boleh. Penyakit apa Bu sing ra entuk gang ngombe obat? Bukan. TBC. TBC dalam pengobatan itu ini apa namanya harus rutin. Nanti kalau gang harus ulang lagi. Bapak Ibu menderita CDM, adakah yang batuknya lebih dari 2 minggu? Pernah ngalami batuk lebih dari 2 minggu? DM ini napa? Gula. Sing sakit gula. Nah, kalau telung sasi Pak. Telung sasi. Nah gini Bapak Ibu, niki sedikit melenceng dulu nih. Jadi ada apa ya program. Jadi orang dengan gula itu diperiksa TB. Orang dengan HIV harus diperiksa TB juga. Kalau hipertensi sih nggak perlu Bu. Nah kita sudah pernah Bu. Kan buatan tak suruh bawa dahak dulu. Nah itu kan sudah beberapa tahun yang lalu. Dan nanti bulan November atau Desember biasanya nanti dari Mas Hari itu juga diminta lagi. Nanti saya koordinasikan dengan Pak Hari programnya TB bagi yang sakit gula nanti kalau bisa diperiksa dahak semua. Jadi ya biasanya yang susah nek boten watuk. Tapi nanti dahaknya itu bisa diambil pagi hari dengan minum manis sedikit gitu nanti marahi watuk meda. Kalau enggak nanti yang suspek saja, maksudnya yang sudah batuk. Nek Pak Wasi wis 3 minggu ki yo wajib diperiksa. Nggih. Iya. Ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Kita lanjutkan untuk olahraganya DM Sebelumnya. Rekomendasi olahraga untuk penderita diabetes rutin berolahraga. Kenapa? Mampu tubuh mengendalikan kadar gula dalam darah. Nggih. Jadi aktivitas ini untuk menurunkan resiko komplikasi gula. Jadi biar tidak hiperglikemi. Maksudnya apa Bu? Olahraga itu kan merubah
karbohidrat menjadi kalori ibu dibakar kalorinya. Jadi ketika kalorinya terbakar, dia tidak akan menjadi tumpukan gula. Jadi gulanya bisa terkontrol. Ketika melakukan gerakan olahraga, otot akan berkontraksi dengan merangsang mekanisme penggunaan glukosa. Jadi gulanya yang dalam tubuh itu bisa digunakan. Jadi boten jadi tumpukan gula. Nah, mekanisme tersebutlah akan mendorong sel-sel tubuh mengambil gula dan mengubahnya menjadi energi. Jadi tidak menjadi tumpukan gula. Misalkan gulanya jenengan ini pas banyak, gitu ya. Terus jenengan buat aktivitas. Nah, gula ini akan dirubah menjadi energi. Jadi gulanya tidak menumpuk di dalam tubuh, tidak akan menaikkan kadar gula dalam darah karena kadar gulanya sudah berubah menjadi energi ketika beraktivitas olahraga. Contohnya apa? Olahraga yang bisa dilakukan oleh penderita DM. Nah, ini senam diabetes sudah dilakukan ya Bapak Ibu. Bahkan sebulan berapa kali? 3 kali. Ada yang lebih? Ada ya. Terus tipsnya agar olahraga baik untuk penderita DM itu apa Bu? Dari persiapannya terlebih dahulu. Jadi gulanya panjenengan tidak kondisi sangat tinggi, misalkan gulanya tidak di atas 500, tidak di atas 600 gitu ya. Kemudian yang kedua, menggunakan pakaian atau perlengkapan yang nyaman. Seperti apa? Sepatunya tidak boleh sesat. Jadi boten oleh sempit. Orang dengan gula itu tidak boleh memakai sepatu yang sempit. Karena apa Bu? Nanti kalau ada gesekan di dalam menimbulkan luka, itu kalau pas gulanya jenengan tinggi akan menjadi infeksi, jadi akan jadi luka. Jadi Pak Wardi dan memakai kaos kaki itu penting Ibu ya. Tapi kakinya belengek kata Pak Wardi, nggak boleh sempit sepatunya. Jadi misalkan ukuran jenengan itu 36 ya makanya satu tingkat di atasnya, misalnya 37. Kemudian menggunakan kaos kaki juga. Nah, kaos kakinya yang bagaimana Bu? Yang bisa menyerap keringat, jadi kakinya nanti juga tidak lembab. Kemudian bahan sepatunya juga jangan yang keras. Nanti kalau yang keras juga tidak nyaman. Intinya buat senyaman mungkin dulu badannya, baru berolahraga. Apalagi kalau jalan. Kalau jalan sepatunya sempit itu lama-lama kan kakinya melecet ya. Jadi nanti kalau pas bulannya tinggi belerang lecet gitu kan jadi luka baru. Jadi persiapan senamnya juga harus diperhatikan. Kemudian senam diabetes. Yang pertama adalah senam diabetes. Aktivitas ini fokus pada gerakan fisik yang disesuaikan dengan irama musik, membantu melancarkan sirkulasi udara dalam tubuh sehingga meningkatkan metabolisme dan membuat penyerapan insulin bekerja lebih baik. Nah, disinilah fungsinya. Jadi ketika insulinnya bekerja dengan baik, kadar insulinnya bisa mengubah glukosa menjadi energi. Baik, gerakan senam diabetes mirip dengan olahraga senam pada umumnya, di mana setiap gerakan bermanfaat untuk meregangkan dan merelaksasikan sendi dan otot. Jadi gerakannya tidak terlalu berat Bu kalau senam diabetes itu, tetapi dia meregangkan otot-otot jenengan, merelaksasi gitu nggih. Jadi nek senam niku yo dirasake, ada nggak bedanya sebelum melakukan gerakan senam dan setelahnya. Jangan senam sing penting ngadeg obah padha koncone gitu, jangan ya. Jadi sebisa mungkin manfaatkan senam itu untuk jenengan sendiri, bukan hanya untuk dan di foto Pak Yano like wis terus rampung gitu, bukan ya. Jadi kalau senam monggo dimanfaatkan. Dan senam diabetes ini tidak hanya dilakukan di puskesmas waktu prolani saja, jadi bisa dilakukan di rumah penjenengan masing-masing. Ya, jadi latihan tangan,
kaki. Jadi kan cuma gampang Ibu sudah pernah diajari toh, kakinya bisa sambil duduk, diputar-putar, diturunkan, naik gini nggih. Jadi untuk mengurangi kekakuan sendi pada penderita diabetes. Lanjut. Yang kedua lagi jalan cepat, nggih sama. Jalan cepat adalah olahraga untuk penderita diabetes yang cukup ringan. Ringan Ibu, mboten sak modal nek niki. Jalan cepat merupakan latihan aerobik yang bermanfaat untuk jantung dan memperlancar aliran darah tadi. Nggih. Saat melakukan jalan cepat Anda bisa mengatur intensitasnya bisa diatur sesuai dengan kondisi kesehatan dan fisiknya masing-masing. Nggih, kembali lagi ketika jalan cepat baik DM maupun hipertensi sakitnya itu juga harus disesuaikan dengan kemampuan. Nek misale olahraga bareng antarane Pak Wardi dengan Bu Mbah Kirah ya beda. Nek Pak Wardi jalan cepate 5 menit iso tekan Karangan, nek Mbak yo paling gitu lagi. Jangan disamakan nggih karena kemampuan masing-masing berbeda nggih. Lanjut. Oke, yang selanjutnya yoga. Ada yang sudah pernah Bu mencoba ikut yoga? Belum nggih? Yoga itu senam Pak, tapi dia mengolah nafas juga. Jadi perlu konsentrasi senamnya berbeda Bu, tidak terlalu banyak gerakan. Oke, jadi yoga ini lebih ke konsentrasi ya, jadi kayak pernafasan, okay. Nanti kapan-kapan kita ini ya Bu, bareng-bareng ya. Tapi kalau yoga biasanya harus di ruangan seperti ini, soalnya biasanya duduknya di bawah. Nanti kita agendakan kapan-kapan. Di sini ada yang bisa yoga di puskesmas. Nanti ada, saya tak minta tolong Mbak Ana biar diisi yoga untuk Bapak Ibu semuanya. Kita agendakan sebelum penyuluhan bulan depan ya Bu nggih. Jadi sebelum penyuluhan kita yoga dulu. Yoga itu seperti apa? Nanti saya kenalkan ke jenengan biar dilatih yoga untuk penderita DM dan hipertensi itu yang seperti apa. Nggak usah, nanti pakainya ini aja. Tiker apa kalau pakai matras sendiri-sendiri kayaknya pada yang nggak punya Bu. Nanti biar coba saya koordinasikan, kayaknya Mbak Ana punya banyak, nanti bisa dipinjam. Sampingnya jenengan ada tiker Bu, tenang, oke? Lanjut tuh. Oke, kemudian senam kaki diabetes. Masih ingat caranya Bu? Ini gerakannya adalah mengangkat menurunkan kedua tumit secara bergantian. Kemudian memutar pergelangan kaki keluar ke dalam. Kemudian rentangkan jari-jari. Membentuk kaki 90 derajat kemudian diturunkan. Pokoknya sebenarnya senam kaki diabetes ini tidak sulit Bu. Jadi gerakannya itu cukup mudah. Tapi kadang-kadang orang ngobrol gitu nggih. Tur yo ora kene nganek-nek mesti nggih. Jadi boleh Bu. Misalkan jenengan punya kertas yang tidak terpakai, itu jenengan pijak Bu. Dari kertasnya masih lembaran, jenengan jadikan bunderan. Dikremes-kremes sampai dia berbentuk bulatan gini Bu. Pakai kaki, nggak boleh pakai tangan, kakinya nggak boleh diangkat. Itu salah satu juga cara olahraga kaki diabetes. Jadi dipijak gini, terus diremet-remet gini. Itu juga salah satu cara kaki. Duduk dulu aja Bu, biar selesai nggih. Kemudian lanjut. Udah habis Mbak? Telas. Habis. Nggih. Itu nggih olahraga-olahraga yang dianjurkan bagi para penderita olahraga yang dianjurkan untuk para penderita DM dan hipertensi. Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Monggo yang mau bertanya selain tentang seputaran olahraga boleh Bu, mumpung kepanggih.
sayur godhong itu apa meningkatkan tensi, Mbak? Oh iya. Ya genah. Ada yang tahu alasannya kenapa, Bu? Marah sih. Nggih. Pada daun sayuran hijau itu banyak mengandung purin, banyak mengandung zat besi juga. Nah, kalau sebenarnya tidak dilarang, tetapi tidak diperbolehkan terlalu banyak. Dan boleh makan ketika bumbunya tidak terlalu asin. Oke? Karena apa, Bu? Yang menaikkan itu bukan jangan dompuhnya, tapi asinnya. Oke? Boleh, Bu, tapi tidak boleh terlalu banyak. Orang kok iki tensinya 100 mangan jangan dompuh ngerong sendok sesemunggar boten enggak begitu nggih. Yang membuat apa, Bu? Sambelnya terasi, kemudian lauknya gereh. Niku yang bikin tensinya naik, bukan dari daunnya. Iya. Jadi bukan melulu karena daun singkongnya, Bu, tapi teman-teman yang lainnya. Selama memasaknya biasa saja dan tidak terlalu banyak makannya, insya Allah tidak masalah. Itu nggih. Ada lagi, Bapak Ibu? Nggih. Komplikasi bisa. Diagnosane komplikasi. Boten jenengan minum obat hipertensi boten? Nggih, karena gini Bu, dulu sudah pernah diatur Ibu Lili nggih. Orang dengan DM itu lama-lama tensinya juga bisa naik. Karena apa, Bu? Karena kelemahan otot jantungnya memompa darah dalam darah, jadi tekanannya bisa menjadi tinggi dan bisa. Oh nggih. Hasilnya pon. Rasanya apa obat itu? Nggih. Jadi ngoten, Bu. Jadi jenengan sekarang sakitnya sudah dua, DM dan hipertensi. Nah, itu dua-duanya juga harus menggunakan obat rutin. Nah, komplikasinya kan mungkin kerja ginjalnya sudah mulai berkurang. Ya, malah pikiran bego. Jadi jangan terlalu dipikirkan, mungkin stres terus diobati tapi tensinya tak betul-betul. Bisa dengan yang lainnya, Bu, misalkan olahraga, kemudian pola makannya tetap dijaga, minum obatnya juga harus rutin. Oke. Foto nih senangnya. Bapak Ibu duduk dulu, senangnya mau dibagikan, diambil fotonya terlebih dahulu, nggih. Jangan langsung meninggalkan tempat. Apa ini? Berapa menit? 31, 32. Hipertensinya 140, enggak 160 ya. Dilepak ya, Nggih. Anu nggih, berarti besok jenengan kalau kontrol, Pak, saya mungkin minum obat hipertensi dalam berbulan. Kalau tidak dikasih contohnya, jenengan baru berapa hari itu 4 hari tidak minum obat tensinya sudah kembali tinggi. Nggih, berarti itu buktinya jenengan harus minum 2. Nanti matur sama Pak Dokter. Kalau saya minum obat tensinya juga naik. Jangan, Bu, karena dosisnya baik yang menentukan dokter. Jangan diobat yang salah itu ya. Nggih. Ada lagi Bapak Ibu? Kowe dhewe. Susu? Susu wedhus. Penderita DM